anak-anak, jumpa lagi bersama Bu Rosa. Anak-anak, kita bertemu lagi di Sentra Balok minggu yang ke-17. Mari merancang dan membangun. Anak-anak, semoga hari ini kabar kalian tetap baik, kalian tetap semangat, kalian tetap penuh sukacita. Jangan lupa sebelum melanjutkan kegiatan, anak-anak berdoa dulu, mendengarkan firman Tuhan, lalu kita menyanyi lagu Indonesia Raya. Dan juga kalian siapkan peralatan yang akan digunakan untuk melakukan tugas hari ini. Di minggu yang ke-17 ini, kita masih akan bermain dan belajar tentang alam semesta. Lalu, subtema kita tentang benda-benda yang ada di bumi. Dan subtema kita akan bermain dan belajar tentang benda-benda hidup. Nah, apa itu benda-benda hidup? Apa saja benda-benda hidup itu? Dan ciri-cirinya apa saja benda hidup itu? Kita akan menyaksikan video yang akan diputar oleh Bu Rosa. Anak-anak, tahukah kalian apa itu benda hidup atau makhluk hidup? Di bumi ada dua macam benda, yaitu benda-benda mati dan benda-benda hidup. Benda hidup adalah benda yang diciptakan oleh Tuhan. Makhluk hidup atau benda hidup ada 3 macam jenis, yaitu manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Binatang ada bermacam-macam jenisnya. Dan binatang itu tadi juga bisa mengeluarkan suara. Seperti ayam, kambing, kucing, bebek, ular, anjing, dan lain-lain. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ada bermacam-macam jenisnya. Antara lain ada pohon-pohon yang besar, ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, ada juga bunga. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup bernafas. Yang kedua, memerlukan makanan dan minuman. Apabila makhluk hidup tidak makan dan tidak minum, maka mereka tidak bisa hidup. Mereka akan mati. Yang ketiga, makhluk hidup bisa bergerak atau berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini terutama untuk manusia dan binatang. Sedangkan untuk tumbuh-tumbuhan, dia tidak bisa bergerak atau berpindah sendiri. Yang keempat, makhluk hidup bisa tumbuh dan berkembang biak. Makhluk hidup dari kecil bisa tumbuh menjadi besar dan nantinya bisa bertelur, bisa beranak, dan berkembang menjadi banyak. Yang kelima, mengeluarkan zat sisa, yaitu BAB dan BAK untuk manusia dan binatang. Yang keenam, peka terhadap rangsang. Yang ketujuh, mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang dia tempati. Nah, itu tadi anak-anak, penjelasan dari Bu Rosa tentang makhluk hidup dan ciri-cirinya. Anak-anak, nanti kalian boleh bercerita tentang makhluk hidup yang kalian ketahui bersama mama atau keluarga yang lain di rumah. Setelah anak-anak tadi menyaksikan video dari Bu Rosa, kalian sudah tahu macam-macam benda hidup yang ada di bumi itu apa saja. Ada manusia, ada tumbuh-tumbuhan,
tumbuh-tumbuhan, ada bunga, ada sayur-sayuran, dan juga ada pohon-pohon yang besar. Lalu ada juga macam-macam binatang. Ya, binatang juga ada banyak sekali. Nah, anak-anak, kalian tadi juga sudah mengetahui ciri-ciri benda hidup itu ada apa saja. Yang pertama tadi bisa bernafas, lalu membutuhkan makanan dan minuman, lalu dia bisa bergerak, berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Bisa tumbuh dan berkembang biak, lalu mengeluarkan zat sisa dan bisa menyesuaikan dengan lingkungan tempat tinggalnya. Itu adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Nanti anak-anak bisa mencari ciri-ciri yang lainnya. Lalu anak-anak, nanti tugas hari ini kita akan menirukan macam-macam suara binatang. Ya, banyak sekali binatang-binatang yang bisa mengeluarkan suara. Misalnya, nanti anak-anak menyebutkan suara bebek. Nah, bagaimana suara bebek? Bisa juga dinyanyikan. Misalnya, wek 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 bunyinya. Itu suara apa? Wek 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 bunyinya. Itu suara bebek. Nah, bisa juga dibuat seperti itu. Lalu suara yang lain misalnya meong meong bunyinya. Itu suara apa? Meong meong bunyinya. Itu suara kucing. Nah, kalau tidak dinyanyikan, boleh juga anak-anak langsung menyebutkan macam-macam suara binatang tadi. Misalnya lagi, kambing suaranya mbek. Nah, lalu ayam, ada yang kukuruyuk, ada yang kokok-kokok. Nah, itu nanti anak-anak menyebutkan di rumah bersama mama. Berikutnya tugas yang kedua, nanti anak-anak kita akan menggunting gambar macam-macam lingkaran. Lingkaran ada yang ukuran besar, ada yang ukuran kecil, ada yang ukuran sedang. Nanti anak-anak minta tolong mama untuk menggambarkan gambar lingkaran tadi. Lalu anak-anak menggunting lingkaran itu dengan rapi. Lalu setelah digunting lingkaran-lingkaran tadi, nanti akan kita tempel. Kita akan menciptakan, akan membuat bentuk kata, ya, bentuk kata. Nanti Bu Rosa akan memberi contoh supaya anak-anak nanti bisa mengerjakan. Nanti anak-anak akan diajak Bu Rosa untuk menggunting gambar macam-macam lingkaran ini. Nah, di sini Bu Rosa menyiapkan kertas lipat yang warnanya hijau. Lalu kita buat lingkaran yang besar ada 2, lalu lingkaran yang sedang ada 1, lalu yang kecil ada 2, dan yang lebih kecil lagi ada 2 juga. Yang ini kertas lipatnya berwarna hitam. Nah, ini nanti kita gunting pelan-pelan, paskan dengan garisnya supaya anak-anak nanti bisa mendapatkan hasil yang bagus. Sekarang kita gunting dulu dari lingkaran yang besar. Nah, anak-anak, ini sudah Bu Rosa gunting semua. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lingkaran. Lingkarannya yang besar ada 2, lalu lingkaran yang sedang kita ambil, kita lipat supaya nanti bisa menjadi bentuk setengah lingkaran. Nah, ini sudah ada garis, lalu kita gunting. Nah, sekarang setengah lingkaran sudah jadi.
Setelah jadi seperti ini, nanti akan kita buat menjadi bentuk katak. Nah, ini Bu Rosa sudah membuat contoh bentuk katak yang sudah jadi. Anak-anak perhatikan contohnya Bu Rosa. Sekarang Bu Rosa mau menempel. Lingkaran besar yang satunya kita lipat menjadi bentuk setengah lingkaran. Seperti ini. Lalu sekarang kita akan menempel. Seperti ini anak-anak jadinya. Atau nanti kalian juga boleh menggunakan kertas lipat warna lain ya. Ini Bu Rosa tadi juga sudah membuat contoh dengan menggunakan kertas lipat yang berwarna-warni. Anak-anak nanti kalian bisa menghiasi katak tadi dengan gambar-gambar yang seperti ini, atau boleh dengan gambar-gambar yang lain. Dan berikutnya tugas yang lain, nanti kita akan menggambar di buku gambar macam-macam benda hidup dan benda mati dari bentuk geometri. Anak-anak pasti kalian juga sudah tahu benda mati itu ada apa saja. Nah, lalu tugas kita berikutnya, kita akan mengelompokkan mana yang benda hidup, mana yang benda mati. Nanti untuk benda yang hidup kita akan beri tanda silang, dan untuk benda-benda yang mati akan kita beri tanda centang. Setelah itu nanti anak-anak boleh mewarnai gambar benda-benda yang hidup saja. Untuk menggambar benda-benda hidup dan benda mati, kita siapkan buku gambar. Lalu buku gambar ini kita buat kotak-kotak menjadi 10 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk adik-adik TK kecil, kalian boleh menggambar lebih sedikit dari ini. Setelah itu, nanti kita beri gambar seperti contoh Bu Rosa boleh, atau nanti anak-anak mau menggambar sendiri juga boleh. Di sini Bu Rosa sudah menggambar pohon, menggambar ikan, menggambar rumah, bunga, bola, lalu ayam, mobil, orang, matahari, dan daun. Nah, nanti setelah kalian gambar semua, lalu nanti kita akan mengelompokkan mana itu yang termasuk benda hidup dan mana yang termasuk benda mati ya. Nanti anak-anak memberi tanda di bagian bawah gambar-gambar ini. Misalnya seperti ini gambar pohon. Nah, pohon itu benda hidup atau benda mati? Nah, pohon adalah benda hidup. Nanti di bagian ujungnya sini kita beri tanda silang ya. Jadi benda yang hidup diberi tanda silang. Yang berikutnya gambar ikan. Ikan itu benda hidup apa mati? Nah, ikan juga termasuk benda hidup. Maka di bawah sini kita kasih tanda silang lagi. Lalu yang berikutnya, di sini ada gambar rumah. Rumah itu termasuk benda mati karena rumah tidak bernafas, rumah tidak tumbuh dan berkembang biak, rumah tidak bisa pindah ya. Maka rumah termasuk benda mati. Sekarang kalau yang benda mati kita beri tanda centang seperti ini. Lalu berikutnya nanti anak-anak beri tanda sendiri ya. Kalian beri tanda sendiri, dan kalau sudah diberi tanda semua, nanti untuk benda-benda yang hidup kita beri warna. Bu Rosa di sini akan memberi 2 contoh benda yang hidup untuk diwarnai. Untuk yang lain, benda-benda hidup yang lain, nanti anak-anak beri warna sendiri.
tugas kita yang berikutnya, nanti anak-anak berdoa mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menciptakan benda-benda hidup yang ada di bumi untuk kita. Dan setelah itu anak-anak, kalian membereskan barang-barang, alat-alat yang sudah kalian pakai untuk mengerjakan tugas hari ini. Setelah semua beres, kalian boleh bermain bebas di dalam atau di luar rumah kalian. Anak-anak, demikian tadi kegiatan kita di minggu yang ke-17 di Sentra Balok. Semoga anak-anak tetap senang, penuh semangat dalam mengerjakan tugas dan kegiatan hari ini. Ya, selamat mengerjakan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi di minggu yang akan datang. Terima kasih.